Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahra Ramadan alladzi anzala fihil Qur'an alladzi tuftahu fihi abul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran. Wassalatu wassalamu ala khairil insan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi madamati samawati wal ardu khadi'atan tahta aqdaril malikil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqrihi wa miqdarihil azim amma ba'dah. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah, yang saya hormati segenap para jamaah peserta pondok Ramadan, para muslimin muslimat maupun para pendengar radio suara Banyuanyar Indah, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersama-sama di majelis dan tempat yang mulia untuk menambah saldo ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari tambahan amal ibadah yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, tema yang diberikan dari panitia Pondok Ramadan terbilang tema yang berat, mengenal penyakit hati dan cara mengobatinya. Hati ini sebenarnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nilai manusia di hadapan Allah tentunya dari apa yang menjadi isi dari hati kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yanduru ila suwarikum. Allah ini tidak melihat bentuk dan fisik kita. Karena kalau fisik, model bentuk kita, baik itu model wajah, ketampanan wajah, kecantikan wajah, ataupun badan kita yang atletis dan lain sebagainya, itu bagian dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Model bentuk fisik kita bukan kita yang membuat, bukan kita yang memilih, tapi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak melihat model tampilan fisik kita. Dalam Al-Quran dinyatakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menggambar kita, Allah yang memberi bentuk dan model kita seperti apa nanti jadinya ketika masih ada di dalam rahim seorang ibu. Ketika masih ada di dalam rahim, Allah sudah memberikan gambaran sketsa bagaimana nanti model kita ketika kita terlahir di dunia. Maka dari itu Allah tidak melihat
gambaran fisik kita, tapi bagaimana walakin yanduru ila qulubikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan lebih melihat kepada hati kita. Urusan hati ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita sendiri yang mempunyai hati tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi isi sebenarnya dari hati kita. Sering kita mengatakan saya ikhlas padahal sebenarnya tidak ikhlas. Bahkan keikhlasan diri kita tidak tahu. Makanya yang tahu hanya Allah. Ini kalau berbicara tentang hati. Bahkan ritual ibadah yang kita lakukan pada hari ini yaitu berpuasa. Yang menjadi kewajiban kita setiap tahunnya di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, hitop ini kepada kita yang merasa orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman maka kita tertuntut untuk melaksanakan perintah ini karena perintah ini hitop dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita mengaku beriman tapi kita tidak berpuasa maka dipertanyakan keimanan kita. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah puasa ini bukan ibadah yang baru. Bahkan para nabi dulu mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain sudah melakukan yang namanya ritual ibadah berupa puasa. Walaupun nanti cara dan tata caranya di dalam berpuasa itu nanti mungkin ada perbedaan. Apa tujuan dari kewajiban ini dibebankan kepada kita? Ini bagian dari cara Allah untuk menuntun kita. Apa tujuannya? Secara khusus disebutkan di dalam ayat tadi la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama dari berpuasa, nanti tujuan akhir hasil yang bisa kita rasakan akan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kemudian apa itu takwa? Takwa ini secara umum definisi para ulama di dalam mendefinisikan takwa itu ijtinabul imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Secara umum definisi yang ditawarkan oleh para ulama yang dimaksud takwa itu yaitu menjalankan semua perintah Allah. Apapun perintah Allah kita lakukan tentunya dalam batasan semampu kita. Sebab dalam Al-Quran dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya Rasulullah ketika mendapat ayat ini begitu bahagia Rasulullah. Ini kan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ini tidak memberikan beban kepada manusia kecuali apa yang dia mampu. Sehingga ketika Allah memberi perintah puasa kepada kita, sebenarnya kita mampu. Yang beralasan tidak kuat itu sebenarnya bukan tidak kuat, itu karena sudah tergoda oleh bisikan setan, nafsunya itu. Makanya tidak ada ceritanya orang puasa terus meninggal. Pernah kita mendengar orang berpuasa meninggal gara-gara apa? Gara-gara puasa. Pernah mendengar seperti ini? Tidak ada. Justru kalau meninggal karena makan itu ada, terjadi. Makan geluk pacelegen mate. Lah itu ada kejadian seperti ini. Mati gara-gara makan itu ada. Tapi kalau mati gara-gara puasa, saya pribadi belum pernah mendengar. Oh ini matinya gara-gara puasa, ini ada. Bahasa seperti itu tidak ada. Makanya tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Dan tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu. Ya kecuali dalam tahapan-tahapan tertentu, ya mungkin sakit yang memang dianjurkan untuk tidak berpuasa. Atau mungkin kondisi usia yang sudah renta, kita sudah masuk ke usia tua. Dan lain sebagainya. Kemudian takwa ini apa? Takwa di mana tempatnya? Takwa tadi imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu takwa. Takwa itu kata Rasulullah at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Isaroh ke dada kita.
Rasulullah isyarat kepada dadanya, at-taqwa hahuna, yang dimaksud itu bukan dadanya, tapi apa yang ada di balik dada kita, yaitu kolbun, hati. Sebab hati kita itu kan posisinya ada di dada sebelah kiri. Kolbun itu kalau bahasa kita terjemahnya sebenarnya jantung. Itu kolbun, hati. Hati itu jantung. Kau adalah jantung hatiku. Jantung. Makanya kolbun itu definisi dohir, yaitu segumpal daging yang bentuknya seperti lahmun sanubariun. Jadi merupakan segumpal daging yang bentuknya seperti apa? Seperti tongkolnya pisang itu. Ontongnya, bukan tongkol, ontongnya. Kalau orang Jawa mengatakan ontong. Kalau orang Madura tongkolnya gede, mirip seperti itu ya, ada di sebelah kiri dada kita. Dan di dalamnya itu masih ada cairan darahnya di dalam jantung itu tadi. Kolbun itu. Jadi hati dalam pembahasan kita kali ini yang dimaksud kalau di dalam translate bahasa Arabnya itu kolbun. Hati. Beda dengan bahasa Madura kadang. Kalau orang Madura kadang kok ateh, itu bukan kolbun dalam bahasa Arabnya itu. Dan bukan hati yang kita bahas pada hari ini, bukan. Are kok ateh ya, daleman kok ateh itu bukan kolbun bahasa Arabnya itu. Jadi kalau kolbun itu dimaksud jantung. Yang berdenyut itu loh, itu kolbun. Itu hati itu sebenarnya. Kalau dalam bahasa kita hati yang kita bahas ini jantung. At-taqwa hahuna, dan takwa itu tempatnya di dalam jantung kita, di dalam hati kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hati kita itu menentukan ya. Karena hati ini jadi wadah yang di dalamnya itu ada energi-energi yang mendorong kita. Baik itu dorongan kepada hal yang positif ataupun dorongan kepada hal yang negatif. Isinya itu apa? Tergantung. Makanya kolbun ini sebenarnya hati, wadahnya. Itu dalam definisi dohir, karena kolbun itu dalam kajian Imam Ghazali itu ada dua makna. Yang pertama itu diartikan lahmun sanubariun, yaitu daging sanubari itu. Ya, yang bentuknya seperti ontongnya pisang itu tadi. Kemudian kolbun tadi, jantung ini menjadi penentu baik dan tidaknya seseorang. Makanya Allah melihat hati kita, melihat kolbun, melihat jantung kita Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi lamudghah. Bahwasanya di jasad kita, di fisik kita, badan kita, dari kepala sampai ujung kaki, ini ada lamudghah, ada segumpal daging. Ida soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka jasad kita, sekujur tubuh kita akan menjadi baik. Sebaliknya wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini rusak, maka semua badan kita akan menjadi rusak. Apa daging yang dimaksud? Ala wahia al-qalbu, ini adalah jantung, hati. Jadi tadi jantung, takwa itu tempatnya di jantung kita, dan jantung ini menjadi penentu baik tidaknya perilaku kita. Bahkan secara dohir kesehatan kita juga pengaruh besar jantung kita. Jadi baik tidaknya jantung kita akan berpengaruh kepada perilaku-perilaku kita. Maka dari itu takwa yang menjadi tujuan dari puasa, yang kemudian tempatnya di dalam jantung kita atau dalam hati kita, apa tujuannya? Supaya menumbuhkan perilaku-perilaku kita yang positif, menumbuhkan perilaku-perilaku kita yang baik, lebih kepada menunjukkan ketundukan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab manusia itu punya beberapa sifat, karakter yang menjadi bawaan kita sejak lahir, sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya sifat yang menjadi karakter kita. Ada yang namanya, pembagian dari ulama, sifat di sini namanya sifat as-sab'iyah. As-sabu'iyah, bukan sab'iyah deh. Sifat as-sabu'iyah, sifat yang liar. Sabu itu hewan liar. Jadi kita punya kecenderungan sifat-sifat liar seperti hayawan liar. Bagaimana sifat karakter liar ini? Kita kadang berani menyakiti orang lain.
marah kepada orang lain, berbuat dolim kepada orang lain. Ini bagian dari karakter-karakter sabu'iyah, karakter liar yang ada di dalam hati kita. Itu tidak lepas, kita punya karakter seperti itu. Karena semua manusia itu tidak ada yang lepas dari karakter ini. Cuman bedanya ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak, itu saja. Makanya semua orang itu punya potensi menjadi orang baik, sebaliknya punya potensi menjadi orang yang jelek. Tinggal kita yang mampu mengendalikan diri kita sendiri, tentunya dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini termasuk jalannya agar kita mampu mengendalikan diri kita. Itu kalau kita bicara tentang hati. Jadi ada sifat namanya sabu'iyah, sifat yang liar. Yaitu tadi kita kadang berani berbuat dolim kepada orang, menyakiti orang lain, marah kepada orang lain. Itu bagian dari sifat liar kita yang muncul. Dan itu tidak usah sekolah, itu muncul dengan sendirinya karena memang kita punya karakter seperti itu. Itu yang pertama. Kedua ada bahimiyah. Ya, karakter hewani, bahimiyah itu hewan ya. Bagaimana hewan ya, kita punya kecenderungan mencari makan, entah itu yang halal ataupun yang haram. Punya kecenderungan memenuhi syahwat dan kesenangan kita. Entah itu caranya halal atau haram, yang penting syahwatnya harus terpenuhi. Ini namanya karakter yang bersifatan dengan sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah ya seperti hewan. Hewan kan hidupnya seperti itu, makan, memenuhi syahwatnya. Ayam ajem laki tengali ajem bini letak nampek din sapo le tabeng tahu saya cek ke KUA le beres. Itu kan namanya bahimiyah itu. Manusia kan ada yang melakukan hal seperti itu ketika tidak mampu mengendalikan dirinya, karena memang punya karakter seperti itu. Siapapun itu ya, siapapun itu tidak terlepas dari gangguan-gangguan seperti itu. Kemudian yang ketiga, sifat dan karakter kita sebagai manusia itu apa? Ada sifat syaitoniah. Sifat syaitoniah itu tadi kumpulan antara sifat yang liar dan syahwat dijadikan satu, ini menjadi perilaku-perilaku setan. Naudzubillah. Itu suatu ketika muncul dalam diri kita. Makanya setan itu bukan hanya dari bangsanya jin, tapi juga ada syayatinil insi wal jin. Ada orang setan-setan dari golongan manusia. Kita punya perilaku-perilaku, kumpulan dari keliaran dan kehewanian menjadi satu dalam diri kita. Makanya kadang ada pertanyaan-pertanyaan unik. Katanya di bulan Ramadan yang namanya setan itu dibelenggu. Tapi kenapa kok masih banyak orang melakukan maksiat, melanggar perintah Allah? Ya kalau setan-setan yang merupakan makhluknya yang memang punya tujuan menggoda kita memang dibelenggu, tapi dalam diri kita sudah tercipta karakter-karakter yang seperti itu. Sama dengan orang merokok ya. Mun kita arokok gude bi kanjan arokok. Emok somoen sampai arokok akhirnya mato, mun mato tak siapa taber arokok dibi lah. Sama kita digoda oleh setan ketika sudah kebiasaan merasa nyaman, merasa enak. Tanpa setan pun kita bahkan lebih parah dari setan. Naudzubillah. Kemudian yang keempat ada apa? Sifat robbaniyah. Ini nisbat kepada Tuhan Rabbun. Ya, apa manusia punya karakter seperti ini, kita cenderung ingin menjadi yang nomor satu. Ya seperti Tuhan kan nomor satu. Kita kan ketika berkumpul dengan orang lain, kadang kita merasa gengsi, merasa tersaingi. Saya tidak boleh kalah dengan itu. Ini bagian dari sifat robbaniyah ini. Tidak ingin kalah dengan orang lain, ingin tampil di depan, punya ambisi-ambisi yang nomor satu. Ini bagian dari sifat robbaniyah. Ini karakter-karakter yang kita miliki, yang kita tidak lepas dari ini. Dimana ketika kita tidak bisa mengelola hal-hal yang seperti ini, maka naudzubillah yang terjadi kita justru akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa dikendalikan sehingga kita menjadi liar, bahkan lebih hina daripada hewan. Makanya ada yang mengatakan manusia itu mempunyai akal tapi juga mempunyai nafsu.
Sedangkan hewan hanya mempunyai nafsu, tidak mempunyai akal. Sebaliknya malaikat hanya mempunyai akal tapi tidak mempunyai nafsu. Ketika seseorang mampu mengendalikan nafsunya, maka nilainya menjadi lebih tinggi daripada malaikat. Sebaliknya ketika akal dikendalikan oleh nafsunya, maka nilainya lebih rendah daripada hewan. Kalau hewan berbuat seperti itu karena memang tidak punya akal. Tidak tahu mana yang baik dan yang buruk. Kapan ada lapar nyari kakanan, tak tahu din sapa le kakan. Itu hewan. Tak tahu reben sapa, tak tahu jagung sapa, ya pelober itu. Karena memang tidak punya akal, dia cuma ada nafsu. Sedangkan malaikat punya akal, tidak punya nafsu, makanya malaikat tidak pernah melanggar kepada Allah. Tidak pernah melanggar kepada Allah. Beda dengan manusia, manusia itu ada nafsu dengan akal, tarik menarik. Ketika akalnya normal, artinya mampu mengendalikan nafsunya, dia rajin ke masjid iktikaf kalau Ramadan. Ramadan selesai, iktikafnya juga selesai. Tapi ketika nafsunya lebih dominan, wah ini lebih parah daripada hewan tadi. Lebih parah, bahayanya ini melebihi hewan. Ini sifat-sifat yang menjadi apa? Karakter dasar dari kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang ini diinginkan oleh Allah menjadi seorang yang baik, ada kok kriterianya, tanda-tandanya, ada indikasinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairon ja'ala lahu wa'idun fi qalbihi." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seorang hambanya ini menjadi hamba yang baik, maka di dalam hatinya ini ada semacam wa'id, sesuatu yang memberikan wejangan-wejangan, seakan-akan datang dengan sendirinya. Isi hati yang cenderung ketika mau melakukan kejelekan, ada yang mencegah, ada yang berbisik. Seakan-akan mengingatkan kita, Allah ada coba, ada tak oleh, Allah ada bahaya, dikebales bi Allah. Akhirnya kita tidak jadi melakukan. Ini ada semacam wa'idun. Jadi yang memberikan wejangan di dalam hati kita, entah dari mana datangnya, hanya Allah yang tahu. Itu tanda-tandanya. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, dan sesuatu ini ternyata maksiat, sesuatu ini tidak diperbolehkan dalam agama, tiba-tiba hati kita itu ingat. Entah ingat pernah ada ceramahnya masyayikh, ada wejangan dari guru-guru kita, tiba-tiba ingat. Ini namanya wa'idun. Ketika orang di dalam hatinya ada seperti ini, maka ini bagian dari tanda-tanda orang ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena hatinya baik. Ketika hatinya baik, maka semuanya akan jadi baik. Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati kita ini tempatnya setan. Setan itu berkumpul dalam hati kita. Maka semuanya akan muncul dari hati. Kenapa niat itu tempatnya di dalam hati? An-niyatu fil qalbi, niat dimulaikan dari hati. Lisan ini hanya membantu sifatnya, membantu konsentrasi dan kehusuan. Tapi intinya sifatnya adalah an-niyatu fil qalbi, niat itu tempatnya di dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kita inilah menjadi sarang, sebenarnya sarangnya setan. Makanya kenapa Rasulullah ketika dibedah, operasi, dikeluarkan hatinya, jantungnya itu. Kemudian diambil daging bagian setannya oleh malaikat Jibril, itu kan prosesnya 4 kali itu Rasulullah. Mulai dari ketika sekitar umur 7 tahun gitu. Umur 4 tahun ya. Ketika dirawat oleh Halimah Sa'diyah, kemudian sekitar umur 12 tahun. Terus ketika mau menerima wahyu, dan yang keempat ketika peristiwa Isra Mi'raj, ini dibedah, dioperasi oleh malaikat Jibril, dikeluarkan jantungnya. Kenapa jantungnya? Karena di sini yang menjadi sarangnya setan diambil daging hitam oleh malaikat Jibril, itu diambil, dibersihkan dengan memakai air Zam-Zam, dan menjelaskan bahwa ini adalah haddus syaiton, ini adalah bagiannya setan. Sedangkan kita masih ada, kalau Rasulullah aman sudah. Makanya Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah. Ya salah satu alasan dijaganya itu tadi. Ada proses pembersihan kolbun, pembersihan hati yang dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tidak pernah ngalami itu.
Jadi setannya masih banyak. Makanya Rasulullah SAW pernah menyatakan laula annasyayatina yahumuna ala qalbi bani Adam lanadoru ila malakutis sama. Seandainya setan ini, kata Rasulullah, tidak mengelilingi hati atau jantung dari manusia, maka kita semua manusia akan mampu tembus pandang, basiroh kita menjadi tajam, bisa menembus pandang menuju malakutis sama, menuju alam malakut, alamnya para malaikat. Kita tahu. Makanya kenapa seperti para aulia yang hatinya bersih, hijabnya dibuka oleh Allah, mampu melihat hal-hal yang orang biasa seperti kita tidak mampu, ya karena itu. Dalam satu riwayat Rasulullah menyatakan, ini hadis sahih, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang yang beriman. Kita kadang ada bahasa firasat. Kalau kita mengatakan perasaan, biasanya perasaan mata nyaman kok. Firasat saya kok tidak enak. Itu ada memang seperti itu. Firasat orang yang beriman itu hati-hati kita. Kenapa? Fa innahu yanduru binurillah, sebab orang yang seperti itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, basirohnya ini dibersihkan oleh Allah, mata batinnya. Mata batin ini menjadi tajam ketika kita mampu mengalahkan setan yang mengelilingi hati kita atau jantung kita. Ini yang membuat pandangan kita masih sebatas pandangan dunia. Pandangan kita kan sementara ini sebatas pandangan dunia, apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita lihat dengan mata dohir kita. Sejauh itu pandangan kita. Kenapa? Karena hati kita masih dikelilingi oleh para setan-setan yang senantiasa mengganggu kita, menggoda kita, karena memang janjinya ya dulu ketika dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai kiamat. Allah mengabulkan permintaannya. Ini iblis saja yang berdoa kepada Allah dikabulkan, apalagi kita ya. Makanya jangan patah semangat kita. Kalau minta kepada Allah pasti dikabulkan. Iblis saja ini yang sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah, memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, Allah mengabulkan. Innaka minal mundorin, kata Allah. Ya, kamu dipanjangkan, ditangguhkan, tidak akan cepat mati. Tapi sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari kiamat nanti, hari manusia-manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya ketika sudah diberi panjang umur? Misi dan visi satu-satunya itu adalah menyesatkan kita, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Berangkat dari mana? Hati kita yang dimasuki dulu, hati. Karena memang di sini tempatnya. Kata Rasulullah tadi, seandainya setan-setan ini tidak mengelilingi hati manusia, berarti hati kita dikelilingi oleh setan-setan. Sehingga pandangan kita masih terlalu pendek. Jangkauan pemahaman kita tidak sampai kepada pandangan batin hingga menuju pandangan akhirat. Kebanyakan dari pandangan dunia. Berbeda dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang-orang soleh yang rajin beribadah, istiqomah, berusaha menata hatinya dengan baik, maka kemudian hatinya menjadi bersih sehingga bisa melihat yang namanya malakutis sama, alam malakut. Ini hati. Kemudian para jamaah rahimakumullah, tadi yang tempatnya di dalam hati. Jadi tempatnya takwa di dalam hati. Kenapa hati kita harus ditumbuhkan rasa takwa? Karena hanya takwa inilah yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pintu hidayah. Ketika hati kita itu sudah tertata, hati kita sudah mampu kita benahi, ketakwaan kita semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa ini kemudian menjadi jalannya pintu hidayah. Jadi di antara masuknya hidayah yang diberikan Allah kepada kita itu melalui pintu takwa. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatul liqaumi yattaqun. Bahwasanya apapun yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan di bumi ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liqaumi yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa.
Artinya hanya orang yang bertakwa yang mampu menangkap apa yang disampaikan oleh Allah melalui ciptaannya. Selalu berpikir ini manfaatnya apa, ini hikmahnya apa. Ketika ada perintah dalam agama itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa itu pasti ada. Apa yang menjadi kemaslahatan kita itu pasti ada di balik perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang kita nafsu kita berusaha menjauhkan kita dari perintah-perintah Allah tadi. Ini ciptaan Allah yang ada di bumi, di langit, yang ada di sekeliling kita ini menjadi tanda kebesaran Allah yang mampu dipahami dan mampu ditangkap makna-makna yang dikehendaki oleh siapa? Liqaumi yattaqun, bagi kaum-kaum atau orang-orang yang bertakwa. Makanya di sini kemudian dinyatakan bahwa takwa itu menjadi pintu hidayah. Al-Quran sendiri itu hidayah isinya, petunjuk. Tapi petunjuk bagi siapa? Dalam awal surat Al-Baqarah sudah dinyatakan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la, inilah kitab. Walaupun dzalik itu dalam ilmu nahwu isim isaroh yang jauh tapi maknanya dekat karena lili takdim. Inilah kitab yang la raiba fihi, di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu dengan isi Al-Quran. Kalau cuma mempertanyakan tidak masalah, mencoba mencari jawaban tidak masalah, tapi tidak harus ragu, harus yakin kita sebagai orang yang beriman. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran ini menjadi hudan, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Karena tidak sedikit orang tahu tentang Al-Quran tapi tidak mampu menjalankan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Berarti sejauh itu Al-Quran masih belum menjadi hidayah bagi orang yang bersangkutan. Na'udzubillah. Makanya ketika kita meningkatkan takwa kita dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan sendirinya takwa yang ada dalam kita itu semakin baik, semakin bagus, sehingga lain-lainnya nanti akan menjadi mudah dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping jadi pintu hidayah, ketika kita ada takwa di hati kita, ketika kita ada gangguan dari setan, kita kan pasti akan diganggu oleh setan, digoda oleh setan dalam setiap kesempatan. Bukan hanya ketika di dalam tempat yang banyak maksiatnya, bahkan ketika beribadah pun kita masih digoda oleh setan. Beribadah, contohnya setan yang al-khannas, yang pekerjaannya yuwaswis, menggoda, mengganggu fi sudurin nas, mengganggu hati kita, para manusia. Waswas itu apa? Waswas itu khotir, kata hati, gumaman-gumaman yang ada di dalam hati kita. Ada kalanya khotir ini yang mahmudah, terpuji, ada kalanya khotir yang madmumah, tercela. Itu waswas. Jadi waswas itu bisa waswas pada hal yang baik yang mengajak kepada kebaikan. Ada waswas yang merupakan bisikan hati, khotir, bisikan hati yang mengajak kepada kejelekan. Mengajak kepada kejelekan. Sedangkan setan yang yuwaswisu fi sudurin nas ini kecenderungannya ngajak kepada yang tidak baik. Itu sudah jelas. Makanya siapapun diri kita tidak ada yang lepas dari yang namanya waswas. Ada selopot dari waswas. Bahkan Rasulullah sendiri itu loh. Yang bisa kita lakukan itu bukan membuang waswas, bukan. Tapi menjaga waswas dan menghindar dari waswas. Itu yang bisa kita lakukan. Rasulullah sendiri itu masih ada rasa waswas. Cuman mampu mengendalikan, itu saja bedanya dengan kita. Buktinya apa? Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah itu sholat. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah sholat pakai baju yang ada motifnya. Entah itu baju batik atau ya apa, ada motifnya. Pakai baju yang ada motifnya.
Setelah sholat beliau langsung bajunya dibuka. Ini mengganggu saya. Kemudian beliau mengganti dengan baju yang polos. Makanya Rasulullah itu suka dengan baju-baju yang polos. Putih ya putih semuanya, hijau ya hijau semuanya. Itu Rasulullah. Ya ini karena pernah terjadi seperti ini. Waktu sholat, setelah sholat beliau membuka bajunya. Ini mengganggu saya, membuat was-was. Akhirnya baju ini oleh Rasulullah dibuka dan beliau menggantinya dengan baju yang polos. Berarti kan walaupun Rasulullah tidak luput dari was-was juga, itu maksudnya. Cuman bedanya kalau Rasulullah itu mampu mengantisipasi, Rasulullah mampu memanage, kalau bahasa sekarang ya, mengatur was-was itu supaya tidak mengganggu dalam ibadahnya terutama atau dalam hal yang lainnya. Bahkan pernah ketika khutbah itu beliau melihat sahabat, kemudian melihat cincinnya yang dipakai, melihat sahabat, melihat cincinnya, kemudian cincinnya dibuka, dilemparkan. Ini mengganggu saya. Makanya kenapa kalau mau sholat itu dianjurkan apapun yang akan mengganggu sholat kita itu harus kita jauhi. Contohnya ada peribahasa Arab al-asya qoblal isya, makan malam sebelum sholat isya. Ada peribahasa seperti itu, makan dulu sebelum sholat. Maksudnya apa? Maksudnya biar sholatnya tenang, biar sholatnya tidak terburu-buru. Kalau lagi lapar sholat kan terburu-buru, nasinya sudah siap dihidangkan, kebetulan ada suaranya kucing, tidak tenang kita sholatnya. Makanya ada peribahasa al-asya qoblal isya, makan malam sebelum sholat isya, makan dulu sebelum sholat. Makanya kenapa orang puasa ada sunat takjil, makan dulu sebelum sholat, walaupun sedikit. Biar tidak terganggu kalau kita belum mengkonsumsi apapun, sekarang kita puasa, belum minum, belum makan apa, buah atau kurma atau apapun itu. Langsung kita sholat, akhirnya kita terburu-buru. Ya, ada sunat takjil. Takjil itu menyegerakan, membatalkan puasa kita dengan minum air atau makan kurma. Dan lain sebagainya, intinya langsung membatalkan puasa kita dengan mengkonsumsi apapun. Itu maksudnya takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Takjil itu bukan makanannya ya. Bagi-bagi takjil, tapi belum dimakan sampai pulang rumahnya sholat dulu baru dimakan. Itu bukan takjil lagi namanya. Itu bukan takjil namanya. Cuman bahasa kita kadang kan memang seperti itu ya. Bahasa kita kadang salah kaprah, itu bahasa kita. Bagi-bagi takjil, ini takjil. Walaupun bahasanya takjil, kalau makannya setelah isya atau setelah tarawih bukan takjil lagi namanya itu ya, makan biasa. Takjil itu menyegerakan, membatalkan puasa kita ketika sudah masuk waktunya, yaitu maghrib, ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Ini kemudian ketika sudah takwa tertanam tadi ya, ketika ada gangguan-gangguan, orang yang sudah tertanam takwa, ketika diganggu hati kita, ada bisikan-bisikan khawatir yang ada dalam hati kita, baik itu datangnya dari setan atau sifat-sifat yang menjadi karakter kita tadi yang saya jelaskan di awal. Bagaimana kalau orang bertakwa? Kalau orang bertakwa itu nanti akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung mengalihkan isi hatinya, ingat kepada Allah. Ini ciri orang yang bertakwa. Kriteria orang yang bertakwa, Allah menyatakan innalladzina taqau idza massathum ta'ifatun minasyaiton tadzakkaru faidahum mubsirun, di dalam surat Al-A'raf. Bahwasanya orang yang beriman, kata Allah, orang-orang yang bertakwa ya, innalladzina taqau, bahwasanya orang-orang yang bertakwa ketika digoda oleh setan, masa tadakkuru, dia akan langsung dzikir, ingat kepada Allah, baca istighfar, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahasa-bahasa yang lain. Intinya kita ingat kepada Allah. Ini bagian dari menata hati kita untuk meningkatkan takwa kita yang tempatnya ada di dalam hati kita atau jantung kita. Ini kira-kira waktunya sudah cukup ya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidi ukumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan
Demikianlah pengajian kita pada sore hari ini, yaitu sebuah penjabaran dari sebuah tema mengenal penyakit hati dan cara mengobatinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga menjadikan hidup kita lebih baik untuk kedepannya. Baik hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah, ada waktu 10 menit kepada jemaah yang ingin bertanya kepada Kiai menjelang azan salat maghrib. Kami persilakan yang ingin bertanya kepada Kiai seputar tema ataupun di luar tema, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peten Hormaten Kiai. Ada satu pertanyaan terkait materi hari ini. Beda satu pertanyaan kan tuh. Jadi kira-kira untuk membersihkan hati untuk penyakit-penyakit yang tadi disampaikan, selain ibadah-ibadah fardu, artinya sholat, ada yang mungkin kiat-kiat yang lebih cepat untuk membersihkan hati, sesuai dengan ada di Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub misalnya. Nah, tapi ini perlu kiat-kiat khusus atau bagaimana? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula terus tanya bedanya setan sareng iblis kan. Jadi karena ada dua nama, beda iblis beda setan. Jadi kentos insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana tip untuk menghindari maksiat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama masalah kiat menata hati yang cepat kan seperti itu ya. Yang pertama kita harus tahu dulu penyakit hati kita, itu yang pertama. Kita mau mengobati hati tapi tidak tahu apanya yang mau diobati kan repot. Kita mau pergi ke dokter mau berobat ditanya apa sakitnya tidak tahu, kita akan repot. Keluhannya tidak tahu kan repot nanti. Maka kita harus tahu dulu apa yang menjadi penyakit hati kita. Maka untuk mengetahui penyakit hati kita itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 itu. Jadi ada beberapa kiat. Itu kita harus tahu penyakit hati kita dulu untuk mengobati. Yang pertama, bagaimana? Dengan cara kita mencari guru. Sosok guru yang du basiroh, itu kata beliau. Guru yang mempunyai kedekatan kepada Allah dan mempunyai mata batin yang begitu tajam sehingga tahu kepada karakter seseorang. Oh kamu itu begini, nanti obatnya begini, begini. Ada memang orang yang model seperti itu tuh ada. Cuman jarang ya, jarang. Tapi memang ada orang-orang seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita mencari sosok-sosok seorang guru yang memang punya du basiroh, punya mata pandang batin yang tajam. Karena beliau-beliau itu dengan basirohnya yang begitu tajam bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan bisa mengobati penyakit hati kita yang sedang kita alami. Itu yang pertama. Untuk mengetahui penyakit hati kita, tentunya dari beliaulah nanti akan memberikan tip. Kamu harus begini, seperti itu. Makanya Rasulullah di dalam mendidik para sahabat berbeda. Ada yang dianjurkan sholat malam. Ada yang dianjurkan baca zikir-zikir tertentu. Membaca bacaan tertentu, dan ini tidak dianjurkan kepada sahabat yang lain. Kenapa ya? Karena Rasulullah mengetahui ini lebih membutuhkan ini dan lain sebagainya. Itu bagian dari mengobati penyakit hati. Kemudian yang kedua, kita perlu sosok teman teman yang jujur, yang bisa mengoreksi kekurangan diri kita.
Kalau kita menilai diri kita itu tidak objektif ya, lebih cenderung apa? Lebih cenderung membanggakan diri sendiri. Kadang kita ada penyakit sombong, kita tidak merasa, tapi teman kita kadang merasa, bon macam sombong, oke. Lah itu butuh teman yang jujur seperti itu. Sehingga kita tahu, iya saya punya penyakit sombong. Bersombong dak remah, buktiin benda iya. Ini enggak teman yang jujur seperti itu butuh. Makanya kenapa kita dalam agama dianjurkan mencari teman yang baik ya, karena salah satunya berfungsi untuk mengetahui kekurangan kita dan menjadi penyakit kita. Kalau teman jujur tidak ada, kadang teman ini ada kepentingan. Ya melolo ada cobaan sekali, kengpolan beda kepentingan. Ada udang di balik rempeyek itu, ada kepentingan. Kengpolan otang ada makan seperti itu ya. Kemudian ada kalanya kata Imam Ghazali, kita mengetahui penyakit hati kita itu dari musuh kita, orang yang membenci kita. Justru kadang orang yang membenci kita itu lebih jujur daripada teman kita. Karena kalau orang sudah benci kan keluar apa yang menjadi unek-uneknya keluar. Kepada orang yang dibenci, ngomong juri orang ajar, ajar tanti akhlak, ajar tanti adab, itu kan sudah keluar. Itu ucapan-ucapan dari orang yang membenci kita, itu perlu kita tampung. Anggap ini aspirasi, kritik dan saran untuk membenahi diri kita. Ini juga butuh kita orang yang membenci kita. Dalam tahapan ini kita butuh orang yang membenci kita. Tapi bukan berarti kita mencari musuh, bukan. Makanya sebaik siapapun orangnya pasti ada yang membenci, bahkan Rasulullah. Karena memang kita butuh. Orang yang membenci kita butuhkan dalam rangka apa? Memperbaiki diri kita. Karena dengan orang yang membenci kita nanti keluar ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan penilaian tentang diri kita yang menjadi kekurangan kita. Itu bagian dari tips-tips. Jadi kita mengetahui kalau sudah tahu penyakitnya apa, baru nanti ada yang namanya riyadhatun nafsi. Ada pembiasaan diri kita. Taruhlah kalau kita, kata Imam Ghazali, kalau kita penyakitnya umpamanya pelit, cerik. Penyakit cerik itu kan penyakit hati, karena hati kita hubud dunia itu. Hubud dunia, takut fakir, sehingga untuk mengeluarkan harta kita itu kita takut. Bahkan untuk bersedekah kita mikir beberapa kali, bahkan istihoro dulu, baik apa enggak saya kalau mau sedekah kok istihoro. Itu kan penyakit pelit, itu penyakit hati itu, karena itu berangkatnya dari hubud dunia, muncul sikap bakhil. Pembiasaannya bagaimana? Perlu pembiasaan, kita belajar, kita biasakan bersedekah. Artinya kebalikan dari penyakit hati kita itu kita lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan. Ini yang dikenal dengan istilah riyadhatun nafsi. Kalau dalam ilmu tasawuf ini riyadhatun nafsi. Riyadhah, ada mujahadah, kita berusaha dengan melakukan apa yang menjadi kebalikan dari keinginan kita. Kalau kita lebih cenderung pelit, ya belajar lampe. Dengan cara sedikit dulu, oleh sekut, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau kita sombong, kadang kita tidak tahu kalau kita sombong. Orang lain yang menilai kita, sombong aja dia. Walaupun kita merasa kita sombong, kita kadang tidak mau dikatakan sombong, tidak mau. Saking sombongnya dikatakan sombong, tidak mau. Makanya harus ada pembiasaan-pembiasaan, itu intinya seperti itu. Jadi dikenali dulu penyakitnya apa, baru ada pembiasaan-pembiasaan kebalikan dari penyakit hati itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa bedanya iblis dengan setan? Iblis dengan setan itu sebatas perbedaan nama saja. Cuman lebih khususnya lagi kalau iblis itu bisa dikatakan roisus sayatin. Jadi presiden setan itu ya iblis itu. Bungkan itu. Kalau setan itu cak ranjaan, anak buan itu sudah. Intinya itu sudah. Jadi posisinya itu rajanya itu iblis. Menteri-menterinya si alako itu ya iblis itu, mulai di kelas kakap sampai kelas rote itu ya setannya. Seperti itu yang bisa saya jawab. Kemudian yang ketiga tadi aku tip cara menghindari maksiat. Untuk menghindari maksiat itu banyak cara sebenarnya. Dengan meningkatkan ibadah kita, sholat itu kan juga menghindarkan. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Kemudian kita itu tombo ati kuli mosak warnane itu saya kira sudah cukup itu. Ada lagu itu diambil dari seiran-seiran dalam bahasa Arab, tombo ati ikuli mosak warnane itu kan obat hati. Karena masa itu kan berangkatnya dari dorongan yang ada dalam hati kita. Makanya dalam hati kita itu ada yang namanya nafsu. Nafsu yang cenderung ammaroh bisu ini kan yang menjadi sumbernya. Karena nafsu nanti ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh ini yang kecenderungannya mengajak kepada maksiat. Ini kan juga sarangnya di hati kita tempatnya. Maka hati kita yang
manage yang dikelola tadi dengan cara apa? Itu tadi ada 5 kalau dalam siiran tadi itu jadi nyanyi siapa itu sana kali jogo apa itu ya, tombo ati kuli mau sawarnane, mau Quran angen-angen sama nane, itu baca Quran. Kalau tidak bisa artinya kita cari Quran terjemahan lah. Kita baca satu ayat, baca terjemahannya, terus kita berpikir, kita merenung. Itu dengan sendirinya kita akan terhindar dari maksiat. Ada apa? Wong kang soleh kumpulono, kita biasakan kumpul dengan orang-orang soleh. Karena kalau kumpul dengan orang soleh, pembicaranya itu positif. Saya ngomong bagus meloloh. Munakan cebina kanak berandalan umpama tero. Ya bukan berarti kita menghina mereka, bukan. Ketika kita kumpulannya orang-orang yang tidak baik, nanti justru kita akan terbuka lebar untuk melakukan maksiat seperti itu. Makanya ada istilah wong kang soleh kumpulono. Dikir wengi ingkang suwe, kita ahli sholat malam, kita selalu bermunajat di tengah malam sambil memohon kepada Allah, itu bagian dari cara kita menghindari diri kita agar terhindar dari maksiat. Sehingga ketika hati kita sudah kuat, dimanapun kita akan berada, kita akan beres, aman. Karena hati kita sudah bisa kita kendalikan oleh akal kita. Seperti itu. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama bagi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa tuliku biha na babas syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasir anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wa fadlika wa mahabbatika wa ridhoka wa rizkika. Allahumma zidna sa'adatini fil hayatina dunya wal akhirah. Allahumma zidna muntawunan mubarakan wa zidna ya Allah mahabbatana bukratan wa asila. Allahumma ja'alna wa uladana wa talamidana wa durriyatina min ahlil ilmi wa tuqa wal khair wa ahlil Qur'an wa la tajanna wa iyyahum min ahli syarri wa su'i wal jali wad dhair. Allahumma yassir lana jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wa minkum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah, demikianlah pengajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sehingga bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya selaku penata acara, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiran jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.